dibawa kepada politik, enggak boleh. Syariat itu artinya itu hukum, secara hukum sah, tidak perlu kemudian jelek-jelekkan gara-gara masalah politik. Ya memang ada kesalahan dari pejabat ini ya, yang Pak Aceh dan sebagainya secara etika, bukan secara etika, secara hukum sah. Nah, etika inilah yang kadang-kadang bisa menjatuhkan martabat seseorang. Makanya laki-laki yang dikasih itu kadang-kadang takut di demo juga. Kalau nikah lagi di demo, maksudnya dia nikah sembunyi-sembunyi. Jadi dikasih itu kadang-kadang takut di demo, dan takut di demo oleh istrinya dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, jadi pernikahannya sah, cuma kadang-kadang nggak pas. Beda loh bu, sah dan nggak pas, dia sah tapi nggak pas. Nggak pas itu nggak, waktunya nggak tepat, waktunya tidak tepat. Dan tidak perlu dipublikasikan seperti itu, karena dipublikasikan oleh mass media ini jadi ramai. Ya. Jadi sekali lagi bu, nikah siri itu apa sebenarnya bu? Nikah siri dan nikah sembunyi-sembunyi. Ada 3 macam bentuk nikah siri. Ada 3 macam bu. Macam yang pertama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali dan saksi. Ini nikah siri dalam bentuk pertama. Hukumnya apa bu? Haram. Nikah siri dalam bentuk pertama hukumnya haram. Kenapa? Karena nggak ada wali, nggak ada saksi. Termasuk di dalamnya apa bu? Nikah mut'ah. Kenapa nikah mut'ah? Nikah kontrak yang dilakukan oleh aliran Syiah. Aliran Syiah sudah banyak loh di Indonesia. Anggotanya banyak dari para pemuda dan pemudi. Kenapa? Di dalamnya ada nikah mut'ahnya itu. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Maunya saya ingin seorang laki-laki ketemu dengan seorang perempuan, sesama anggota pengajian. Mbak, saya nikah dengan kamu 1 minggu ya. Ya. Ya mau bu. Dia juga merasakan ya manfaatnya bu. Bukan mau rumah kita dikontrakan 1 bulan. Kan mau, karena dia dapat uang bu. Dikontrakan rumah, saya mau rumah ibu berapa 1 bulan ya? Mana? Nah, gitu boleh. Berapa? 1 juta. Kan dapat uang. Kok mau dapat uang kok? Ya. Kalau di dalam aliran Syiah itu karena dapat pahala bu. Dalam aliran Syiah dapat pahala, karena kalau nikah mut'ah sekali martabatnya seperti Husain atau Husain bin Ali. Itu bohong semua ini. Kalau nikah mut'ah 2 kali seperti derajat seperti Ali bin Hasan, Ali bin Abi Thalib umpamanya. Enggak benar itu. Enggak ada hadisnya, itu hadis palsu. Makanya ini kadang-kadang orang yang bodoh, yang orang-orang yang tidak tahu agama itu tertarik dengan nikah mut'ahnya, dan nikah kontrak dapat pahala lagi. Nah itu hati-hati bu, anak-anak itu jangan sampai ada nikah mut'ah loh bu. Hati-hati perlu dicek nih. Banyak pemuda seperti itu, mahasiswa dan mahasiswa banyak. Karena aliran sesat seperti ini. Nah, nikah mut'ah seperti ini hukumnya haram. Memang dulu pernah dibolehkan. Masa iya? Dulu pada zaman Rasulullah SAW ketika masih awal-awal Islam, itu para sahabat perangnya ke luar negeri, keluar Madinah, naik kuda, berjalan kaki berbulan-bulan kok, menempuh ratusan kilometer. Meninggalkan anak dan istri berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya laki-laki. Ya, ketika jauh dari istri, kadang-kadang juga tergoda kan, apalagi di negara-negara asing. Banyak perempuan cantik gimana daripada dia berzina. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu membolehkan pada waktu itu untuk nikah mut'ah, nikah kontrak sementara. Lihat nanti di dalam hadis Sahih Muslim ada, ya, ada seorang sahabat mengatakan saya dan paman saya berduaan ini
menuju sebuah desa dalam perang itu ada perempuan. Ya. Kami dan paman saya ini sama-sama melamar perempuan itu. Saya dan keponakan saya. Kebetulan keponakan saya itu punya selendang. Selendang itu selendang mahal itu ya. Lah perempuan ini tertarik dengan selendang keponakannya, maka yang dinikahi adalah keponakan saya. Nikah kontrak ya selama ya sebulan. Nah itu bubar sendiri. Setelah itu Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah selama-lamanya. Udah gak boleh lagi nikah kontrak itu. Nah, makanya nikah siri dalam bentuk pertama, termasuk dalam nikah kontrak, hukumnya haram menurut ijma' ulama. Yang kedua, nikah siri yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, ada walinya, ada saksinya. Tetapi saksinya sepakat untuk tidak mengumumkan kepada masyarakat. Contohnya di masjid ini ada pernikahan, ya, saya pengantinnya lah, ya, atau saya sohibul hajat, anak saya menikah. Saya bilang sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah masjid Darul Falah, ini saya menikahkan anak saya. Cuma tolong ya bapak-bapak sekalian, semua saksi di sini jangan cerita sama tetangga. Tolong sekali bapak dan ibu sekalian yang kami undang, ini undangan khusus, tidak semua orang saya undang. Tolong jangan cerita sama tetangga dan sama temannya, ini khusus bapak dan ibu saja. Udah nanti masing-masing akan saya beri 100.000 lah, yang penting diem. Itu nikah siri juga dalam bentuk kedua, nikah yang dihadiri oleh wali dan saksi, saksinya 100, tetapi saksinya nggak boleh ngomong sama orang lain. Hukumnya boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Mana yang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh tadi? Enggak, saya tanya aja, nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh, Bu? Kan sudah diumumkan satu masjid. Kan lumayan, sudah 100 ya. Mayoritas ulama seluruh dunia ini mengatakan boleh. Sebagian kecil ulama, Imam Malik, madhab Malikiyah, ya, Imam Malik kan, Islam kan ada 4 madhab, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, ada Indonesia, dan madhab Ahmad. Madhab Malik mengatakan tidak boleh. Loh, kenapa Imam Malik nggak boleh? Karena ada saksi dan ada wali. Imam Malik mengatakan karena nikah itu harus diumumkan. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah SAW, "A'lin nikah, waj'aluhu fil masajid, wadribu alaihi biduf." Kata Rasulullah SAW, umumkanlah pernikahan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid. Kemudian ada yang nanya, Ustaz boleh nggak walimah di masjid? Boleh, selama itu tidak kotori masjid. Sunahnya di masjid, walimahnya, pernikahannya di masjid. Ketiga, hendaknya ditabuh. Apa? Ditabuh? Apa yang namanya tabuh? Rebana. Tabuh rebana. Udah pakai kursi juga nggak apa-apa. Apa itu ditabuh? Rebananya ditabuh. Supaya apa? Supaya masyarakat sekitar dengar itu ada tabuhan apa itu? Oh itu pernikahannya Pak Haji siapa?
tapi tabuhannya berat regana bu, bukan dangdut. Nah, sekarang regananya diganti dengan dangdut, dengan wayang. Enggak benar itu. Rebana saja, rebana kan kok kosidah itu loh kok. Ya, tapi nggak usah pakai musik, pakai rebana aja. Ini bentuk masjid itu loh, rebana yang kecil. Itu sunnahnya supaya masyarakat mengetahui. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ini bukan wajib, wahai Imam Malik, ini sunnah. Ini sunnah, nggak wajib kok. Jadi mengumumkan pernikahan itu sunnah. Maka ibu-ibu nanti kalau menikahkan anaknya nggak punya biaya, nggak usah memasakkan diri kok. Kata orang Bekasi jangan ngoyo itu memasakkan diri. Oh nggak punya uang, ya. Kredit rumahnya aja belum selesai. SPP anaknya dia nunggak, mau pakai uang limahan di gedung besar, undang 1000 orang. Gimana awalnya habis lah. Ustaz, nanti kan balik modal Ustaz. Kita undang 1000 orang, biayanya 5 juta. Nanti balik modal karena yang menyumbang kan sampai 10 juta. Oh, jadi sekarang ada nikah jual beli kayak begitu. Jadi walimah besar-besaran diundang orang-orang kaya saja, ya. Biar balik modal. Itu nggak betul. Walimah itu bukan bisnis, ya. Makanya walimah itu sederhana aja menurut kantongnya masing-masing. Rasulullah SAW dulu nikah dengan Sofiyah. Sofiyah itu siapa bu? Sofiyah bin Huyai bin Akhtab itu anaknya orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Huyai bin Akhtab ini musuh pemberitaan umat Islam. Tapi anaknya kan ditawar jadi budak itu, diperdekakan oleh Rasulullah SAW dan dinikahi. Makanya Sofia ini kalau ketemu dengan istri-istri Rasulullah yang lain, dia malu gitu, nggak pede, karena sering dibilang, oh ini anak Yahudi datang katanya. Ya nggak enak kan, oh pengen Yahudi kan saya sudah masuk Islam katanya. Karena cemburu kan, dia bilangin kamu anak Yahudi. Biasa antara istri-istri cemburu itu biasa. Asalkan tidak sampai memukul, tidak sampai memecah kacanya. Dulu pernah Aisyah ketika ada istri Rasulullah yang lain sedang ada tamu kan. Siapa namanya bu? Sofia atau siapa? Itu sedang bawa gelas sama makanan ke tamunya Rasulullah SAW, gitu kan? Aisyah lewat. Apa yang dia kerjakan Aisyah bu? Disenggol lah itu, pura-pura nggak tahu senggol, jangan pecah. Siapa yang nyenggol? Nah, Aisyah mana cemburu. Ya, ini dipermalukan di depan tamunya, disenggol pecah gelasnya. Maka Rasulullah mengatakan, Ja'a syaitonuha, setannya Aisyah datang, sudah cemburu. Rasulullah nyantai saja biasa, nggak dimarahin cuma sedang cemburu ini. Kalau ganti, gelasnya pecah ganti. Ya ganti dia pecahkan, ya tidak. Nggak benar kalau cemburu sampai nyenggol gelasnya itu. Kalau cemburu aja berarti kalau sampai nyenggol gelas, pecahkan kaca itu ya haram hukumnya, harus diganti. Makanya tadi saya maklum itu. Ini kasir yang ketiga, yaitu tadi mengumumkan. Di walimah tadi, walimah Rasulullah SAW dengan Sofiyah bin Huyai bin Akhtab ini di tenda, karena dalam keadaan perang itu di tenda dan hanya makan kurma. Jadi kurmanya malah beli kurma 5 kilo langsung ditaruh di piring, makan. Walimahnya sudah selesai. Jadi walimah itu kan makan tuh, apa saja lah kan, diundang masyarakat. Pesan bakso sudah selesai walimah. Di Indonesia itu banyak formalitas, ada sambutan dari Sofimul Hajah, ada sambutan dari perempuan, ya, penyerahan, ada tausiah, ada penutup, ribet. Itu nggak apa-apa, cuma aslinya walimah itu makan.
Yang penting makannya itu tambahkan jatuh ya. Makan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberi anugerah perkawinan. Ya. Sekarang nikah siri bentuk yang ketiga adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dihadiri oleh wali dan saksi, dan saksinya mengumumkan, pernikahannya diumumkan di masjid, diumumkan di radio, diiklankan di televisi, semuanya pernikahannya disebar luaskan. Cuman tidak dicatat di KUA, itu saja, tidak dicatat di KUA. Hukumnya apa, Bu? Hukumnya sah. Majelis Ulama Indonesia dalam istimanya memutuskan secara aklamasi bahwa nikah siri seperti ini sah, tetapi belum diakui oleh undang-undang negara Indonesia, undang-undang perkawinan. Ya, karena belum diakui, karena tidak dicatatkan di mestinya, tetapi secara undang-undang, masih baca undang-undangnya, Bu, itu secara tidak langsung diakui, karena salah satu bunyi undang-undang perkawinan di Indonesia itu bunyinya seperti ini: pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing. Padahal agama Islam nikah siri itu sah. Maka sebenarnya sah menurut agama dan undang-undang mestinya, tetapi sampai sekarang belum bisa. Makanya tadi kasus Masih Samutar tadi dikatakan dia menikah dengan makmur seorang pejabat, ya dinamakan nikah siri, nikah yang tidak resmi, padahal sah. Ya. Inilah yang nantinya nikah siri ini, apalagi ada kasus Aceh, Bu, Pak Aceh ini. Ya. Makanya ada para penggagas feminisme, jadi pengusung paham feminisme ini ingin membuat undang-undang, rancangan undang-undang untuk memidanakan laki-laki dan perempuan yang menikah secara siri, penjara 6 bulan atau denda 5 juta. Ya, kenapa? Karena nikah siri. Di penjara, Pak Puji dari penjara, atau Pak Aceh di penjara enggak? Tidak, dia mau diturunkan dari jabatan. Ini rancangan undang-undang ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Orang yang menikah kok di penjara, didenda. Sekarang saya tanyakan kepada orang-orang desa. Kita kan di desa, kecamatan dekat sini, tinggal jalan kaki. Tapi di desa-desa itu, Bu, kecamatan bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Ya. Kadang-kadang orang tua itu tidak punya biaya untuk pergi ke kecamatan dan tidak punya biaya untuk bayar KUA. Berapa, Bu, Ibu kalau menikahkan anak-anaknya, berapa bayarnya, Bu? Bu? Sudah punya menantu nggak sih? Berapa, Bu? Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, masuk 400, siapa yang 400, Bu? Masuk, Pak. Petayon ini 2 juta. Kalau datang ke KUA-nya, datang ke KUA-nya 400. Nikahnya di mana, Bu? oh di KUA. Nikahnya di KUA 400. Kalau manggil di masjid sini 2 juta. Untuk apa? 2 juta. Pertama uang transport, Bu, jalan kaki aja. Transport 2 juta sini sana. Dan sini 2 juta kan. Kedua, Ustaz, Bu, katanya, kenapa 2 juta, Pak? Karena ini hari Minggu, Bu, katanya. Hari Minggu itu hari di luar jam kerja. Jadi, Bu, jadi 2 juta loh. Kenapa? KUA itu bukannya hari Minggu dan hari Sabtu saja. Kan ibu-ibu kalau nikahkan anaknya kan hari Minggu dan hari Sabtu, masuk hari Kamis. Ada nggak sekarang mana ada? Hari kerja nggak ada pernikahan. Makanya diusulkan KUA itu bukannya hari Sabtu dan Minggu saja, supaya tidak minta uang tambahan.
Karena kalau kita baca aturannya berapa Bu biaya? 30.000. Sekarang sudah naik 70.000 katanya. 70.000 jadi 2 juta gimana? Ya mungkin kalau orang kaya kecil itu 2 juta. Ini orang desa-desa sana kok 2 juta itu untuk 1 bulan hidup. Untuk pengantin baru 2 juta untuk 4 bulan nyewa rumah itu 500.000 kali 4 2 juta 4 bulan hilang 1 hari. Makanya banyak yang tidak mau ke KUA karena apa? Bayarannya mahal. Makanya Pak KUA kalau kepengen orang tidak dikasih nih jangan mengambil 2 juta. Berapa? Ya 70.000 saja. Kalau perlu digratiskan. Karena orang menikah ini kan orang yang ingin baik, kenapa membayar? Jadi jangan terus disalahkan orang yang nikah, tapi juga salahkan negara yang tidak memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat. Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan nggak Bu? Banyak ya sudah. Saya cukupkan sekian dulu untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya tentang masalah pernikahan apa saja. Yang saya sampaikan tadi kan baru saya kasih kan Bu. Ada apa status anak zina, ada istri yang menikah sebelum istri yang masuk Islam sebelum suami, ada yang nikah dengan niat cerai, ada yang nikah mencerai lewat SMS dan sebagainya, termasuk nikah siri. Silakan ibu-ibu ditanyakan supaya kita keluar dari majelis ini sudah punya ilmu yang bisa kita jadikan ya rujukan di dalam melaksanakan pernikahan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu di dalam Islam hukumnya, kalau seorang laki-laki mau melakukan poligami, apakah harus minta izin dari istri pertama? Karena menurut hukum negara harus ada izin dari. Nah, kalau menurut Islam, apakah boleh semaunya dia aja atau harus minta izin? Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan bagus. Ya, cocok untuk ibu-ibu. Ya. Itu jamaah sini cocok. Jadi ibu-ibu nikah, suami menikah dengan istri yang kedua atau menikah dengan perempuan lain selain istri yang pertama, itu tidak disyaratkan izin. Tidak ada syaratnya. Kalau tanpa izin sah pernikahannya. Ini cara hukum Bu ya. Tetapi dianjurkan, disunahkan memberitahu. Tidak izin, memberitahu saja. Tidak harus izin, beritahu hukum. Kenapa di Indonesia harus memberitahu, harus minta izin? Karena begini Bu, kita hidup di akhir zaman, ya. Kita hidup di zaman yang banyak fitnah. Banyak laki-laki sekarang yang menikah poligami tapi tidak bertanggung jawab. Harus dibedakan Bu ya, poligami boleh tapi banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang salah bukan poligami, yang salah siapa? Pelaku poligami itu yang salah. Jadi Quran jangan disalahkan, Islam jangan disalahkan, salahkan orangnya itu. Kamu menikah nggak tanggung jawab, banyak loh Bu. Banyak di Indonesia itu orang nikah nggak tanggung jawab. Salah satunya ada seorang ibu-ibu di Bekasi ini datang, Ustaz, kenapa? Saya istri ketiga. Ya terus suami saya punya istri 4, saya yang ketiga. Terus saya sudah menikah 7 tahun. Terus anak saya sudah 5. Terus selama 7 tahun tidak diberi nafkah walaupun 1 rupiah. Ini suami macam apa? Selama 7 tahun tidak diberi nafkah. Kata suaminya, saya berusaha 7 tahun tidak memberikan nafkah dan istrinya 4 lagi. Dan dia pada istri pertama pun dibiayai oleh istri pertamanya. La ilaha illallah. Nafsunya besar tapi nggak punya uang, nggak benar juga. Inilah yang diharapkan dalam Islam.
Tetapi kalau suami itu baik, yang punya modal, punya rumah 4, rumahnya istana semuanya, ya, punya mobil 10, dia mau nikah 4 perempuan juga nggak apa-apa, asal adil. Adil itu, Bu, ini banyak salah paham nih masyarakat. Oh, nggak mungkin adil, bisa adil itu, tapi adil itu ada 2, Bu. Adil dalam materi dan adil dalam cinta. Adil dalam cinta tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Ya Allah, berdoa, ya Allah, saya tidak bisa adil dalam cinta, ya Allah. Karena dia lebih mencintai Aisyah, ya, daripada yang lain. Tetapi beliau adil dalam materi. Gajinya harus sama. Ini 1 bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta semua. Rumah, punya rumah, punya rumah, punya rumah, punya rumah. Malamnya juga sama, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, seminggu, 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 begitu. Itu adil secara materi, dan Islam hanya mewajibkan adil secara materi, bukan adil dalam cinta. Ini karena itu ibu-ibu yang sering disalahpahami, sesungguhnya poligami boleh, tetapi yang sering diselewengkan adalah pelakunya ini yang tidak bertanggung jawab. Jadi salahkan pelakunya, jangan salahkan syariatnya. Ya, silakan, Bu. Silakan. Mic-nya enggak bunyi, Bu. Dikasih itu, Pak, tidak ada surat nikah. Kemudian kalau suami itu pegawai, tidak mempunyai hak pensiun, tidak mempunyai hak UDW, uang duka bapak. Itu, Pak. Ya, terus yang ditanyakan memberitahu, Ibu. Ya, memang nikah siri itu karena nikah yang tidak diakui oleh negara, tentunya tidak dapat uang duka wafat, ya, tidak punya uang pensiunan, tidak punya uang apa lagi? Uang duka sudah, tidak punya uang apa lagi? Tidak ada surat nikah, ya, memang begitu. Tapi nikah siri itu ada kertas, Bu, kertas bermaterai. Karena saya pernah menikahkan seorang ustadz nikah siri, tetapi habis itu dia ke KUA sebentar aja. Begitu dia datang ke KUA minta akte pernikahan. Sekarang resmi pernikahan, cuma sementara. Itu saya tanda tangani, ada materainya. Bukan saya nikahkan, saya diminta untuk dinikahkan oleh walinya. Jadi ini jaminan komplit saja. Itu pakai materai, Bu. Itu surat itu wajib dipegang dan disimpan sebagai bukti. Tetapi memang begini, Bu, nikah siri itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sering dilecehkan perempuan. Baru saja kemarin saya dilaporin ini masalah, ada orang yang Ustaz, ini ada kasus. Bagaimana? Ada akhwat yang menikah dengan seorang laki-laki, nikah siri. Kemudian laki-lakinya pergi, kembali lagi. Sudah 3 tahun. Bagaimana, Ustaz? Ini mau nikah lagi gimana? Statusnya bagaimana? Kan bingung kita. Iya. Karena kalau mengadu gugat cerai ke pengadilan gak ada bukti. Ini masalahnya, Bu. Nikah siri itu bahaya kalau suaminya nggak tanggung jawab. Dia akan pergi begitu saja. Gugat cerai nggak bisa, nggak ada bukti. Kemudian saya tanya, sudah ke Pak RT ya? Ke Pak RT atau ke Pak RW dan sebagainya. Karena ini mau nikah lagi gimana? Mau nikah lagi nggak bisa. Karena statusnya masih istri, nggak jelas, suaminya nggak ada. Yang bisa mencerai secara paksa adalah pemerintah, dalam hal ini adalah KUA. Kalau KUA mencerai secara paksa, maka jatuhlah cerai. Maka istri ini berhak untuk menikah lagi setelah masa iddahnya. Tapi kalau KUA tidak menceraikan secara paksa, maka statusnya masih istri. Maka saya usulkan, ini kan susah. Sudahlah, tokoh agama, tokoh masyarakat, walinya mungkin menceraikan
secara paksa, tapi ini secara hukum tidak kuat. Makanya sudah terkatung-katung otomatis. Apalagi dia nggak punya KTP, nggak punya KK. Jadi sekali lagi nikah siri ini sah, tetapi tidak dianjurkan karena zaman sekarang laki-laki banyak yang tidak bertanggung jawab. Dan ada satu kasus Bu, kemarin saya juga di Bekasi Utara, ada seorang perempuan janda, ya, dia mau menikah dengan laki-laki yang punya istri. Kenapa? Ya saya mau sama suami itu, padahal banyak yang melamar ke dia. Dia maunya sama ya suami punya istri, sebetulnya melakukan ganggu rumah tangganya. Kemudian kedua, kenapa kok nikah sini? Karena nanti kalau cerai mudah. Nah, memang kalau cerai mudah, Bu. Salah satu kelebihan nikah sini itu, kalau saya cerai sudah cerai. Kalau nikah pakai resmi, atau kalau PNS itu susah banget mau cerai, Bu. Susah. Saya pernah ditanya oleh TNI, anggota TNI yang masih aktif. Dia bilang, Ustaz, teman saya menceraikan istrinya, tapi nggak selesai katanya, sudah setahun. Dia nikah, ajukan gugatan pengadilan. Apalagi TNI kok hidup itu susah, harus muter kesini minta tanda tangan ini, minta tanda tangan ini, sampai setahun. Dia sudah mencerai, tapi nggak bisa. Bingung juga kita, Bu, ya, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai Muslim. Sebagai Muslim dia sudah cerai, tapi sebagai warga negara Indonesia dia belum resmi secara hukum, sehingga sudah cerai tapi masih satu rumah. Maksudnya sudah selesai masa iddahnya, tapi masih satu rumah, mungkin masih bergaul, ya, ini juga bermasalah dan berbahaya. Nah, itu harus jelas. Perceraian itu jatuh walaupun tanpa harus di depan pengadilan. Pengadilan itu hanya untuk formalitas hukum saja. Wallahu a'lam bishawab. Bu, sampai jam berapa sih, Bu? Nggak diberitahu sampai jam 12. Karena perkiraan saya dulu zuhur. Berarti sudah selesai, Bu, ya? Yang sudah selesai kan setengah 12. Dan kurangnya saya mohon maaf. Mestinya ya masih ada pertanyaan yang lain, tadi saya terlalu lama, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, Bu, karena tadi materinya belum sempurna, silahkan, Bu, nanti bisa secara lebih lengkapnya bisa dibaca di buku ini. Insyaallah akan dibagikan oleh Pak. Insyaallah. Demikian, Bu, dan kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian baca dan kita simak oleh materi yang telah disampaikan oleh guru kita